Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 9. Nah, kita akan lanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem saraf pusat. Ya, kita sekarang sedang berada pada bab 3, yaitu sistem koordinasi, di mana terdiri dari sistem saraf dan sistem hormon. Nah, di kelas 9 ini kita hanya akan pelajari tentang sistem saraf saja ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem saraf pusat, sekarang kita akan belajar tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Jadi, berdasarkan arah impuls, saraf tepi ini dibedakan jadi dua macam, afferent dan efferent. Nah, afferent berfungsi membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, kalau efferent berfungsi membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Nah, ternyata sistem saraf tepi ini punya dua macam juga. Ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini terdiri dari 12 pasang saraf otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal ya. Nah, saraf kranial ini dibedakan lagi nih jadi tiga macam. Ada yang bersifat sensorik, ada yang bersifat motorik, dan ada yang bersifat sensorik plus motorik. Kalau saraf spinal ini ada campuran berbagai saraf, karena saraf yang berasal dari akar dorsal bersifat sensorik, kemudian menjadi satu ikatan dengan saraf yang berasal dari akar ventral yang bersifat motorik. Nah, kalau sistem saraf otonom ini disebut juga dengan sistem saraf tak sadar karena bekerjanya tanpa dipengaruhi oleh kesadaran. Ya, sistem saraf otonom ini dibedakan jadi dua macam, simpatik dan parasimpatik. Kedua sistem saraf ini punya efektor yang sama, ya, tapi cara kerjanya secara antagonis atau berlawanan. Jadi, pada umumnya sistem saraf simpatik memacu kerja organ, kecuali pada alat pencernaan ya terjadi sebaliknya. Nah, perbedaan kerja kedua sistem saraf ini, yaitu simpatik dan parasimpatik ini, kita bisa lihat pada gambar berikut. Ingat kata kakak barusan, simpatik dan parasimpatik punya fungsi yang berlawanan. Oke, lihat pada bagian mata. Kalau parasimpatik ini fungsinya untuk mengecilkan mata, kalau simpatik untuk membesarkan mata ya. Lihat bagian bawahnya. Kalau parasimpatik menstimulasi aliran ludah, kalau simpatik menghambat aliran ludah. Oke. Nah, lihat bagian jantung. Kalau parasimpatik memperlambat jantung, kalau simpatik mempercepat denyut jantung. Nah, lihat bawahnya lagi. Ada paru-paru. Kalau parasimpatik ini membesarkan bronkus, kalau simpatik mengerutkan bronkus, dan seterusnya sampai bawah. Teman-teman bisa searching semuanya di internet, oke? Pada intinya, parasimpatik dan simpatik ini punya fungsi yang berlawanan, ya. Jadi mereka walaupun berlawanan, tapi saling melengkapi dan menyempurnakan fungsi organ tubuh kita, ya. Nah, itu barusan kita sudah belajar tentang sistem saraf tepi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian baru, yaitu gerak refleks ya. Apa sih gerak refleks? Refleks ini berasal dari bahasa Latin, yaitu reflexus, yang artinya melengkung balik. Nah, gerak refleks ini adalah gerak cepat yang terjadi sebagaimana mekanisme respons untuk mengelak dari rangsang yang membahayakan. Jadi, sebagian besar respon yang diberikan tersebut berjalan di luar kehendak kita, ya, di luar kehendak atau di luar kesadaran, dan berjalan melalui alur atau jalur tertentu yang dinamakan dengan langkung refleks. Contoh, kalian pernah nggak sih, nah, kalau misalkan lagi masak tiba-tiba tangan kamu nggak sengaja menyentuh panci yang panas, akhirnya kita refleks tangannya kan langsung menjauh seketika gitu, betul nggak? Nah, begitupun dengan ketika
kamu lagi bercocok tanam, tiba-tiba ada tanaman yang berduri dan kamu tidak teliti, akhirnya jari kamu tertusuk dan secara otomatis tangan kamu akan refleks, betul, menjauhi tumbuhan tersebut, ya kan? Nah, ini contoh gerak refleks juga gitu. Kemudian pernah juga kan kalian suka nggak diisengin sama teman, dengkulnya suka dipukul pelan atau dipukul manja ya, dan itu kita akan secara otomatis kaki kita akan bergerak, betul? Nah, itu juga termasuk contoh dari gerak refleks ya. Jadi intinya gerak refleks ini adalah gerak yang berjalan di luar kehendak kita ya. Nah, secara singkat gerak refleks ini alurnya seperti gini, alurnya seperti ini. Dia terangsang, masuk ke reseptor, masuk ke neuron sensorik, masuk ke sumsum tulang belakang, diteruskan ke neuron asosiasi, diteruskan lagi ke neuron motorik, dan sampailah ke efektor. Oke, jadi ini alur nih ketika kita akan mengalami gerak refleks. Mungkin alurnya panjang, tapi sebenarnya ini adalah proses yang sangat cepat ya. Nah, itu sekilas tentang gerak refleks. Nah, sekarang kita akan masuk lagi nih ke bagian materi baru. Wow, tentang alat indera. Ada yang masih ingat alat indera kita ada berapa? Ada 5 ya. Ada mata, telinga, hidung, kulit, dan apa? Satu lagi, lidah. Nah, sepanjang hidupnya manusia itu selalu berhubungan dengan dunia luar. Itulah kenapa manusia Allah ciptakan dengan alat indera, yaitu suatu organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Seperti yang kakak bilang barusan, manusia punya 5 alat indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, dan kulit untuk meraba ya. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu, oke? Pertama, mata. Wow. Mata ini adalah organ yang peka sekali terhadap rangsang cahaya. Terletak di dalam rongga mata dan dihubungkan oleh otot penambat mata pada tulang tengkorak. Nah, mata kita ini dilindungi oleh alis mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Nah, gambar ini adalah bagian-bagian mata. Teman-teman bisa melihat, nah, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada vitreous humor, ada retina, ada bintik kuning, dan seterusnya ya. Nah, mata juga punya prosesnya. Bagaimana ya mata kita berproses dalam melihat? Alur singkatnya seperti ini. Cahaya masuk, lalu masuk ke kornea, lanjut ke aqueous humor, masuk ke pupil, masuk ke lensa mata, masuk ke vitreous humor, dan masuklah ke retina. Ya, ini simpelnya. Lengkapnya, mari kita tonton video berikut. Mata terdiri atas sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Koroid adalah selaput tipis dan lembab, lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan yang berfungsi memberi nutrisi ke retina. Sedangkan kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Fungsinya sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kemudian pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata menuju retina dan berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Lensa merupakan bagian mata yang berfungsi membentuk sebuah gambar yang kemudian diteruskan untuk diterima oleh retina.
Anterior chamber atau bilik mata terletak di belakang kornea mata, di depan lensa yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Bagaimana mata kita dapat melihat suatu benda? Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor, kemudian diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls, kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan, sehingga mata dapat melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya. Impuls saraf dan retina dikirim melalui syaraf optik ke pusat syaraf penglihatan di otak, kemudian otak mengubahnya dalam ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Bagaimana? Sudah paham bagian-bagian mata dan bagaimana proses mata dalam melihat dunia? Nah, luar biasa bukan ciptaan Allah ini? Ya, jadi bersyukurlah buat teman-teman semua yang masih diberikan penglihatan yang lengkap, penglihatan yang sempurna ya. Di luar sana banyak mereka-mereka yang tidak seberuntung kita yang bisa menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan ya. Nah, kita lanjut ke indera berikutnya, yaitu indera pendengaran telinga. Nah, telinga ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Bagian luar ini terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan membran timpani atau gendang telinga. Ya. Nah, jadi gendang telinga ini adalah sebagai pemisah antara bagian luar sama bagian tengah. Nah, kalau bagian tengah ini terdiri dari tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Nah, ketiga tulang ini membentuk rangkaian melintang dan bersatu dengan membran timpani. Ya, lengkapnya nanti akan ada di video. Nah, sedangkan telinga bagian tengah ini dengan rongga mulut dihubungkan oleh saluran eustachium. Ya, di gambar sepertinya tidak ada ya, saluran eustachiumnya tidak dipanahkan. Nah, kemudian kalau telinga dalam ini terdiri dari rumah siput atau koklea dan 3 saluran gelung atau saluran setengah lingkaran. Ya, jadi rumah siput ini berperan dalam menerima suara, sedangkan 3 saluran gelungnya berfungsi sebagai alat keseimbangan. Oke, nah lebih lengkapnya silakan simak video berikut. Dengarkan baik-baik, pahami bagaimana proses pendengaran, bagaimana proses masuknya suara ke telinga kita, dan diproses dalam telinga kita ya. Silakan disimak. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara.
Nah, begitulah kurang lebih bagaimana telinga kita ketika mendengar sebuah suara, lalu diproses di dalam telinga kita sampai ke otak sehingga kita bisa mendengar. Oke, jadi balik lagi kepada syukur kita kepada Allah ya. Jadi buat teman-teman yang masih bisa mendengar, manfaatkan telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang baik ya. Jangan mendengarkan yang buruk-buruk, oke? Nah, kita lanjut ke indera berikutnya, yaitu hidung. Nah, kalau teman-teman lihat gambar, hidung ini terdiri dari ada tulang hidung, ada bagian lendir, ada bagian silia saraf, ya kan? Ada bagian olfaktori, ada bagian serabut saraf ke otak. Nah, sebenarnya bagian-bagiannya lebih banyak lagi. Ini hanya gambar simpelnya saja. Jadi, tahu nggak sih ternyata hidung itu punya yang namanya kemoreseptor. Kemoreseptor ini adalah reseptor yang peka terhadap rangsang zat kimia berbentuk gas. Dan bahkan di rongga hidung ini terdapat sel-sel pembau yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus dan dilapisi dengan selaput lendir sebagai pelembab. Jadi pada saat kita menarik napas, udara masuk ke dalam rongga hidung, nah zat kimia yang terdapat di dalam udara akan larut dalam selaput lendir tersebut. Gitu, jadi hal itu merangsang rambut-rambut halus sel pembau. Nah, rangsangan inilah yang nantinya akan diteruskan oleh saraf pembau ke otak besar. Dan nanti otak besar akan mengolah rangsangan itu dan mempersepsikan bau dari gas yang terhirup. Ya, mungkin sekilas tentang hidung. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lidah. Lidah simpel saja. Lidah juga sama seperti hidung. Dia punya yang namanya kemoreseptor. Jadi lidah ini peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Ya. Nah, tahu nggak sih bahwa lidah kita ini sebenarnya kasar loh. Kasar dalam arti karena permukaannya punya tonjolan-tonjolan lidah yang disebut dengan papila. Papila ya. Nah, lidah ini kenapa sih bisa peka terhadap rangsangan rasa? Karena lidah kita ini mengandung banyak kuncup pengecap yang terletak di sela-sela papila. Nah, kuncup pengecap ini sangat peka terhadap rangsangan rasa karena terdiri atas sekumpulan reseptor. Ya. Nah, lidah kita ini punya bisa merasakan 4 macam rasa ya. Bagian lidah yang depan ini bisa merasakan manis, bagian lidah belakang merasakan rasa pahit, bagian lidah sekeliling lidah ya itu rasa asin, dan bagian sisi kanan dan sisi kiri ini merasakan asam. Ya, jadi begitulah lidah kita sekarang ya. Kita lanjut ke alat indera yang terakhir, yaitu apa? Ayo. Kulit ini punya 5 macam reseptor yang ini merupakan ujung saraf indera peraba. Nah, kelima reseptor ini khusus merespon rangsangan berupa tekanan, sentuhan, sakit, panas, dan dingin. Ya, jadi tiap reseptor hanya cocok untuk satu tipe perangsang. Kalau reseptor tekanan ini berbentuk bawang dan merupakan reseptor yang paling besar. Nah, reseptor tekanan ini berada di bagian dermis yang jauh dari permukaan kulit. Kalau dilihat pada gambar, bagian dermis kelihatan ya. Nah, itu dia. Kemudian ujung reseptor sentuhan ya. Kalau ujung reseptor sentuhan ini terletak di bagian epidermis. Jadi lebih dekat dengan permukaan lingkungan jika dibandingkan dengan ujung reseptor yang lain. Nah, jadi inilah reseptor sentuhan. Jadi selalu ada di bagian paling atas nih, di bagian epidermis ya. Lihat epidermis ada di gambar ya. Nah, kemudian reseptor rasa sakit atau nyeri terdapat di organ tubuh bagian dalam. Nah, ini bermanfaat untuk memberitahu kita bahwa akan adanya sesuatu yang nggak beres pada tubuh kita. Misal, kita ngerasa nyeri di bagian perut. Nah, kita harus waspada bahwa kita lagi nggak sehat gitu. Nah, 2 reseptor yang lain, yaitu reseptor rasa dingin dan rasa panas, ini disebut dengan termoreseptor. Jadi keduanya ini peka terhadap perubahan suhu lingkungan. Nah, selain peka terhadap suhu lingkungan di luar tubuh, termoreseptor juga peka terhadap lingkungan di dalam tubuh. Itulah kenapa temperatur dalam tubuh selalu terjaga. Jadi kenapa suhu tubuh kita selalu terjaga? Nah, ini gara-gara ada termoreseptor ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kita hari ini sudah belajar tentang
sistem saraf tepi, kemudian gerak refleks, dan terakhir tentang alat-alat indera ya. Nah, adik-adik coba dipahami kembali materi ini, kemudian tonton video sebelumnya agar lebih paham dan lebih mengena materinya ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Next kita akan belajar tentang macam-macam penyakit pada alat indera kita. Wow, apa aja ya? Tunggu video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Setelah kamu keluar dari video ini, jangan lupa di subscribe akun channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.